Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Nuraini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk pertemuan yang pertama ini, mari kita pelajari materi mengenai bab yang pertama, fosis dan peristiwa lainnya. Contoh gejala alam abiotik yang dapat menyebabkan timbulnya gejala alam abiotik baru, yaitu proses terjadinya hujan. Kita telah mengetahui bahwasannya panas matahari membuat air laut ataupun air sungai ataupun air danau dapat menguap. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang penuh dengan uap air tersebut tertiup angin ke daratan. Lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk titik-titik air hujan. Kemudian air akan mengalir kembali ke dalam tanah ataupun lewat permukaan tanah. Dan air tersebut mengalir bermuara ke laut kembali. Kemudian akan terulang lagi siklus hidrolisis air tersebut. Selain contoh gejala alam abiotik yang dapat mempengaruhi gejala alam abiotik lainnya, maka contoh lain adalah gejala alam biotik ini dapat juga menimbulkan gejala alam biotik baru, yaitu proses penyerbukan bunga oleh serangga. Serbuk sari menempel pada tubuh lebah saat lebah hinggap pada bunga untuk mengambil madu. Kemudian lebah berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain yang sama jenisnya. Lalu serbuk sari yang tadi terbawa lebah menempel pada putik di bunga yang lainnya. Sehingga di sini secara otomatis lebah tersebut telah membantu proses terjadinya penyerbukan pada bunga tersebut. Contoh gejala alam biotik dipengaruhi gejala alam abiotik, yaitu peristiwa fotosintesis. Kalian tentu sudah tahu bukan bahwa yang melakukan proses fotosintesis adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ini melakukan proses fotosintesis dengan bantuan energi dari matahari. Pada proses fotosintesis diperlukan karbon dioksida dan air yang diperoleh dari lingkungan. Dengan bantuan energi dari matahari, maka terjadilah reaksi kimia yang akan menghasilkan oksigen dan gula atau glukosa sebagai hasil fotosintesis. Oksigen tersebut kita gunakan untuk bernafas ataupun untuk pernapasan makhluk hidup. Sedangkan gula atau glukosa ini dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup sebagai sumber makanan, dan gula atau glukosa tersebut kembali digunakan oleh tumbuhan itu sendiri untuk melakukan metabolisme. Contoh yang lain adalah contoh gejala alam abiotik dipengaruhi oleh gejala alam biotik, yaitu proses pelapukan batuan oleh pertumbuhan lumut. Kita tahu bahwa batu itu adalah bersifat sangat keras. Akan tetapi berbeda kalau batu tersebut telah ditumbuhi oleh lumut. Karena aktivitas dari lumut tersebut dalam tumbuh dan berkembang, maka dapat mengakibatkan proses pelapukan pada batu. Sehingga batu tidak lagi akan menjadi keras tetapi sudah mengalami proses pelapukan. Gejala alam biotik. Unsur hayati atau yang disebut juga dengan biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Adapun ciri-ciri makhluk hidup adalah diantaranya bernafas, bergerak, makan, minum, berkembang biak, beradaptasi terhadap lingkungan,
dan peka terhadap perangsang. Mungkin kalian sudah pernah melihat bunga putri malu atau tumbuhan putri malu. Pernah kalian menyentuhnya? Apa yang terjadi setelah kalian menyentuh daun putri malu? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Daun tersebut akan mengatuk. Ini membuktikan bahwa tanaman putri malu mempunyai peka. Gejala alam biotik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hama tanaman yang merajalela. Kita contohkan adalah tanaman padi. Hama yang menyerang tanaman padi ada banyak sekali, di antaranya yaitu tikus, kemudian walang sangit, kemudian juga ada keong emas, ada wereng coklat, kemudian wereng hijau, dan masih banyak lagi. Faktor utama yang menyebabkan masalah ini adalah karena terbunuhnya musuh alami hama tersebut, baik karena penggunaan pestisida yang berlebihan atau karena hadirnya predator musuh. Contoh yang kedua yaitu penyebaran virus corona. Virus corona ini biasanya ditularkan dari hewan ke manusia, di mana hewan yang terinfeksi dapat menularkan virus corona ini melalui makanan maupun kontak secara langsung dengan hewan yang terinfeksi. Namun, fakta yang baru pada virus corona ini, penularan dapat terjadi dari manusia ke manusia yang menyebabkan jumlah penderita semakin meningkat dari hari ke hari. Pada informasi yang terakhir kali di sini bahwa virus corona ternyata bisa menular dari udara. Gejala awal yang muncul adalah seperti pilek atau flu yang biasanya muncul dari 2 hingga 4 hari setelah infeksi virus corona. Kemudian juga muncul gejala lainnya meliputi bersin, pilek, kekelahan, batuk, demam tinggi yang dialami oleh penderita, sakit tenggorokan, kemudian asma ataupun sesak nafas. Pada yang lebih parah, infeksi ini dapat mengakibatkan gagal ginjal, kemudian pneumonia, sindrom pernapasan akut, dan juga bisa mengakibatkan kematian. Untuk mencegah penyebaran virus corona atau melindungi diri agar tidak terpapar oleh virus corona, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk protokol kesehatan kita sehari-hari. Yang pertama, kita memakai alat perlindungan pada saluran pernapasan kita, yaitu dengan menggunakan masker. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan face shield, ya, itu untuk melindungi muka kita dari percikan droplet. Karena percikan droplet atau air liur ini dapat meningkatkan penularan virus corona. Kemudian yang ketiga, kita harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang keempat, kita selain untuk mencuci tangan dengan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer, bisa menggunakan yang berbahan dasar alkohol karena untuk desinfektan. Kemudian juga kita menghindari kerumunan. Jadi kita wajib menjaga jarak, menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, kira-kira minimal 1,5 meter. Kemudian selain itu kita juga diharuskan untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan menyemprotkan desinfektan, terutama bagian-bagian yang sering terpapar oleh virus corona. Misalnya pada pegangan atau handle pintu, kemudian pada laptop, HP, kemudian juga pada meja ataupun pada bagian toilet, misalnya pada toilet duduk. Ini rentan sekali terhadap penyebaran. Keadaan yang ketiga adalah penyebaran virus flu burung.
Virus flu burung atau H5N1 muncul akibat terjadinya mutasi genetik pada berbagai jenis unggas. Dengan perpindahan yang tidak bisa dikendalikan, unggas-unggas yang terinfeksi akan menularkan virus ini pada unggas lain di tempat barunya. Contoh unggas yang dapat menularkan flu burung atau H5N1 adalah burung, kemudian ayam, kemudian angsa, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah pertumbuhan populasi eceng gondok yang pesat atau yang disebut dengan eutrofikasi. Penggunaan pestisida maupun insektisida oleh petani yang bermaksud untuk mencegah tanaman agar tidak rusak oleh serangan hama merupakan penyebab utamanya. Setelah menggunakan pestisida, maka pestisida yang berbentuk cair tersebut merembes ke dalam tanah dan berkumpul kemudian masuk ke sungai. Dengan demikian, sisa-sisa pestisida tersebut akan terakumulasi dan merangsang pertumbuhan eceng gondok yang di luar kendali atau yang sangat pesat yang disebut dengan eutrofikasi. Dengan pertumbuhan eceng gondok yang pesat tersebut, maka populasi di dalam danau atau sungai tidak seimbang. Akhirnya, banyak hewan-hewan yang ada di dalam perairan tersebut mati karena kekurangan oksigen. Contoh berikutnya adalah kepunahan spesies langka. Kejadian ini timbul akibat dari lambannya laju perkembangbiakan spesies-spesies tersebut. Selain itu, faktor perburuan liar semakin meningkatkan dampak dari keadaan tersebut. Contoh spesies yang terancam punah adalah badak berjula 1, panda, gajah, cendrawasih, harimau Sumatera, komodo, dan masih banyak lagi. Abiotik merupakan salah satu komponen atau faktor dalam lingkungan. Sedangkan gejala alam abiotik adalah suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda tak hidup. Contoh gejala alam abiotik yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, terjadinya gunung meletus. Gunung meletus merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi. Terjadinya gunung meletus dapat mengakibatkan kerugian dan sekaligus hal yang menguntungkan, karena dengan gunung meletus ini biasanya akan mengeluarkan material-material ataupun abu yang dari dalam gunung berapi tersebut menyebabkan tumbuhan menjadi subur, tanah menjadi subur, dan akhirnya pertanian akan semakin maju. Contoh berikutnya adalah terjadinya tsunami. Kalian tentu masih ingat kejadian di Indonesia beberapa tahun yang lalu, yaitu yang di Banda Aceh terjadi bencana yang sangat besar, yaitu tsunami, sehingga memakan korban jiwa yang banyak sekali serta harta benda. Tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng batuan bumi di dasar laut. Pergeseran lempengan bumi akan membentuk cekungan besar di dasar laut dan akan terisi oleh air laut hingga penuh dan menghasilkan sebuah gelombang berkecepatan tinggi hingga menuju ke daratan. Selain disebabkan oleh gempa, tsunami bisa juga disebabkan oleh gunung meletus atau pecahnya gletser serta hantaman meteorit. Contoh selanjutnya adalah terjadinya pelangi. Pelangi terbentuk melewati proses pembelokan cahaya atau yang disebut dengan pembiasan oleh titik-titik air hujan. Proses pembiasan pada pelangi akan tertata secara struktur dan akan menghasilkan warna-warni indah pada pelangi. Warna yang tersusun pada pelangi adalah
Mechiko hipinio atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, terjadinya pembiasan tersebut akan membentuk pelangi yang bermacam-macam bentuknya. Ada yang berupa busur lingkaran atau ada yang hanya merupakan garis saja. Nah, ini adalah contoh terjadinya pelangi yang membentuk busur, ya, seperti busur. Di situ tersusun secara terstruktur warna-warna pelangi yang kita lihat akan indah sekali. Biasanya pelangi ini muncul pada waktu hujan dan ada sinar matahari, sehingga sinar matahari tersebut akan terbiaskan oleh titik-titik air hujan tadi dan membentuk. Contoh berikutnya adalah terjadinya gerhana bulan. Apakah itu gerhana bulan? Kalian sudah pernah melihatnya? Iya, gerhana bulan terjadi saat bulan terhalang oleh bumi, sehingga sinar matahari tidak dapat diterima langsung oleh bulan. Akhirnya, bulan tidak bisa memantulkan cahaya matahari ke bumi, sehingga akan terjadi yang namanya peristiwa gerhana bulan. Kemudian contoh berikutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari ini kalian juga pernah mengalaminya dan pernah melihatnya. Gerhana matahari terjadi saat bumi terhalang oleh bulan, sehingga cahaya matahari tidak bisa langsung jatuh ke bumi. Akibatnya, bumi akan menjadi gelap karena adanya sinar yang terhalang oleh bulan. Contoh yang lain adalah terjadinya gempa. Gempa disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi atau yang disebut tektonik. Bisa juga disebabkan oleh letusan gunung berapi atau vulkanik, serta ada juga penyebab-penyebab yang lainnya. Berikutnya, contoh kejadian alam yang lain yaitu terjadinya hujan. Hujan ini merupakan kejadian dari siklus hidrolisis air yang sudah kita pelajari pada awal pertemuan yang lalu. Udara yang hangat memiliki lebih banyak uap air daripada udara yang dingin. Udara hangat yang naik akan menimbulkan partikel air. Partikel air meningkat jika berembus udara yang dingin. Di pegunungan banyak terjadi hembusan udara dingin. Itulah sebabnya mengapa hujan banyak di sana. Ketika udara menyimpan banyak partikel air, awan terbentuk. Jika banyak partikel air berkumpul di awan, maka awan menjadi berat. Gravitasi menyebabkan partikel air jatuh sebagai air hujan. Kemudian, yang kejadian berikutnya adalah terjadinya angin. Terjadinya angin ini karena terjadi dipengaruhi oleh perbedaan suhu udara dan tekanan udara, di mana angin akan berhembus dari udara yang bertekanan tinggi ke udara yang bertekanan rendah. Tadi materi untuk hari ini. Kemudian untuk pelajaran di rumah nanti kalian bisa mencari contoh lain adanya saling mempengaruhi antara gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.